sore hari ini kita bisa bertemu dan berdiskusi bersama insyaallah beberapa menit ke depan. Sebagaimana tadi dari panitia meminta saya sebenarnya tidak cukup waktu untuk membedah buku Islam radikal, tapi memang buku ini adalah buku yang saya anggap sangat sensitif. Ini bersoal tentang berbagai perdebatan besar, berbagai macam mazhab, berbagai macam pendapat di dalam menanggapi, menerjemahkan, menafsirkan berbagai ayat, baik ayat-ayat yang memang sudah muhkamat ataupun yang mutasyabih. Saudara-saudara, ikhwan dan akhwat, pertama, alhamdulillah saya sangat bangga bahwa di kalangan mahasiswa berani membahas mengenai buku-buku yang seperti ini. Artinya bahwa ada moderasi yang cukup ke depan nanti untuk menjelang kemajuan Islam di masa-masa yang akan datang. Ikhwan wa akhwatillah, sebenarnya yang pertama, Yusuf Qaradawi, pesan yang pertama dari buku ini, beliau sangat prihatin dengan kondisi adanya radikalisme atau ghulu, berlebihan, tasaddud. Karena beliau selalu mengatakan bahwa al-ghulu halak, akan habis, akan punah. Dan ini telah dicontohkan di beberapa ataupun dalam sejarah umat-umat terdahulu. Itu dengan bersangat-sangat bertasaddud, ghulu dalam berbagai macam persoalan sehingga punah, sehingga rusak. Yang dicontohkan oleh beliau adalah contohnya kaum Nasrani. Contohnya yang dimana mereka bertasaddud di dalam membersihkan diri sampai sebagian itu tidak mau menikah. Persoalan inilah yang kemudian bagi beliau, inilah yang membuat punah, yang membuat menyimpang. Tetapi tidak dipungkiri bahwa ini juga ada pada para aktivis muda Islam. Saya setelah membaca buku ini, jangan-jangan saya bagian dari yang ghulu, bagian dari tasaddud. Karena sebegitu cair Islam yang digambarkan oleh Yusuf Qaradawi dalam buku ini. Sebegitu cair, sebegitu terbuka. Sampai-sampai saya sendiri jangan-jangan saya termasuk dari mereka yang ghulu, bagi mereka yang tasaddud. Satu contoh yang diperdebatkan oleh beliau di dalam buku ini, persoalan jadi beliau itu menggambarkan dari mulai berlebihan masalah syariat, berlebihan masalah pergaulan, sampai berlebihan dalam konteks menafsirkan ayat-ayat takfir. Paling rendah, berlebihan dalam konteks ini yang paling rendah apabila dia merasa bahwa pendapatnya paling benar. Yang paling akhir, yang disebut ghulu yang paling atau radikal yang paling tinggi, apabila dia telah mengkafirkan orang lain, telah mengkafirkan kelompok lain, paham lain, dan dia yang paling benar. Salah satu yang beliau khawatirkan atau yang beliau sayangkan adalah anak-anak atau aktivis muda yang sering menggunakan, ini digambarkan dalam buku ini, celana yang agak ngatung. Itu bagian dari ghulu, bagian dari sesuatu yang berlebihan. Ini saya mengatakan, karena kenapa saya tidak berani mengatakan bahwa saya yang memberikan ini, lebih baik bedah buku, karena semuanya sensitif. Padahal, kata beliau, Abu Bakar sendiri menggunakan pakaian
yang melebihi mata kaki. Tapi beliau di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya yang seperti ini? Tidak, kalau kamu tidak sombong. Inti dari hadis mengenai gamis yang melewati mata kaki adalah kesombongan. Kalau antum, kalau kita semua atau saya menggunakan pakaian melebihi karena juga sombong, karena merasa saya yang paling hebat, jangan-jangan secara hakikat dia masuk di dalamnya. Ini bukti ini. Sepertinya kita yang paling hebat. Karena tidak ada yang bisa menentukan dia paling benar, paling hebat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memberikan muasofatnya. Kita hanya mematok-matok persoalan-persoalan muasofatnya, sifat-sifatnya. Yang lebih lagi menurut beliau, ini saya agak sedikit tempat-tempat. Yang lebih lagi kalau sudah kemudian sikap-sikap yang bersifat amali ini ditarik ke akidah. Ditarik ke akidah. Karena man ghaba an sunnati falaisa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengabaikan sunnah-sunnahku maka berarti laisa minni. Kalau laisa minni berarti bukan golongan Muhammad. Kalau bukan golongan Muhammad berarti dia kafir. Ini menjadi berbahaya ini kalau sudah sampai kepada tingkat ini. Secara umum dengan adanya perbedaan-perbedaan itu sehingga kemudian eksklusif. Dia berada dalam satu sisi sedangkan umat berada di tempat lain. Ya sangat rumit untuk menjelaskan dalam waktu yang pendek. Akhir kata, saya cuma berharap ini dibaca secara teliti. Dibaca secara teliti. Karena apa? Adanya hal-hal yang bersifat hulu itu disebabkan karena yang pertama, dia mengabaikan segala macam bentuk kekinian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi menurut menurut Muhammad Kutub adalah seorang nabi yang sangat memperhatikan kondisi empirik, kondisi waqi, kondisi kekinian. Karena tidak ada hukum syariah yang ditentukan tanpa memperhatikan waqi. Tidak ada hukum syariat yang berdiri pada tempatnya. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa waktu, dalam waktu yang tidak jauh, itu bisa mengoreksi keputusan yang bersifat insaniah. Contohnya pada waktu, misalnya pada beberapa perang, yang begitu Rasulullah kemudian ditanya oleh seorang sahabat, ini wahyu atau pendapat pribadi? Karena ini pendapat pribadi kemudian diusulkan dan kemudian dirubah. Dalam waktu yang tertentu juga Rasulullah merubah. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, la sholat al-asr illa bi Bani Quraidah. Suatu ketika ada ekspedisi menuju Bani Quraidah. Kata Rasulullah, tidak ada sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Setelah hampir sampai Bani Quraidah, itu tiba-tiba menjelang maghrib dan hampir habis waktu maghrib. Para sahabat bingung. Karena barisannya itu sangat panjang, sementara Rasulullah di depan, para sahabat sebagian di belakang, tidak sempat lagi konsultasi. Sebagiannya kemudian sholat duluan, buru-buru sholat dan kemudian mengejar barisan. Intinya sebenarnya yang dimaui oleh Rasulullah SAW pada waktu itu tidak mungkin mencapai Bani Quraidah setelah gelap, hari sudah gelap. Karena masuk ke wilayah musuh dalam kondisi gelap itu tidak mungkin. Maka kemudian beliau mengatakan la salatal asr illa fi Bani Quraidah.
Tapi para sahabat kemudian ada yang buru-buru sholat dan kemudian lari terburu-buru. Karena ada pertengkaran kecil di antara para sahabat, tiba-tiba para sahabat itu mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Mana yang benar di antara kami? Rasulullah hanya senyum saja. Kedua-duanya benar. Ini jelas keputusan yang sangat memperhatikan situasi dan kondisi. Bahkan hal-hal yang sudah diputuskan oleh Rasulullah tiba-tiba dimansuh oleh para sahabat sendiri. Karena situasi dan kondisi. Hal yang sudah diputuskan dari sejak Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian diperbaiki lagi oleh generasi berikutnya. Banyak contohnya. Tentang pengumpulan ayat-ayat Al-Quran oleh Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar. Kemudian oleh generasi tabi'in, pengumpulan hadis. Itu juga sebuah keputusan yang baru yang melihat kepada situasi dan kondisi. Dan banyak lagi yang dicontohkan di dalam buku ini, apa-apa yang kemudian berubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Persoalannya, radikalisme itu terjadi, biasanya mereka tidak melihat situasi dan kondisi. Pokoknya begini, Al-Qur'annya begini. Yang dicontohkan lagi kalau tidak salah persoalan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kalau semua bid'ah itu adalah dhalalah, kita pakai celana ini bid'ah. Iya kan? Kalau Rasulullah digambarkan gondrong sebahu, nanti bisa bid'ah semua. Apa yang kedua persoalannya? Menurut Yusuf Qadri, karena mereka biasanya menganut mazhab Zohiri. Dia letterlek apa yang tertera di dalam baik Al-Quran ataupun hadis. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Bisa kafir semua nih. Seluruh bangsa Indonesia bisa kafir semua ini. Kata beliau, padahal kalimat takfir di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Ada takfir berarti dia keluar dari agama. Itu kalau dia sudah syirik, dia sudah benar-benar menyembah berhala, menolak segala macam ketentuan-ketentuan Allah. Itu takfir. Tapi dalam ayat ini, menurut Syekh, kalau tidak salah Imam Nawawi, beliau mengutip pendapat Imam Nawawi, bahwa ini bukan persoalan takfir yang dimaksud itu. Tapi dia sebagian daripada sifat-sifat kekafiran mulai muncul. Atau kalimat innamal mu'minuna alladzina kata. Sesungguhnya hanya orang mukmin hanyalah yang begini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum dan sebagainya. Seolah-olah kalau tidak begitu itu tidak beriman. Kita kalau sudah belum mencintai sahabat kita, saudara kita seperti mencintai diri sendiri, belum beriman. Kalau belum tidak beriman berarti kafir. Padahal digambarkan oleh Imam Nawawi bukan seperti itu. Tapi dikiaskan dengan kalimat bukan laki-laki kalau dia tidak berani. Substansi kelaki-lakiannya tidak hilang. Bukan laki-laki kalau tidak berani menikah misalnya. Apakah dia terus kemudian tiba-tiba tidak laki-laki? Tidak. Tapi sebagian sifat-sifat kelaki-lakian menjadi diragukan. Ini persoalannya tidak berani, kadang-kadang berani, cuman belum siap. Sama aja ya. Ikhwan dan akhwat fillah.
Persoalan yang ketiga, kenapa bisa terjadi radikalisme ini? Biasanya disebabkan karena tidak mempercayai sebagian daripada sirah Nabawi. Dan ada dicontohkan di sini beberapa dalam sejarah zaman Rasulullah yang akhirnya mereka tidak percaya. Yang dipercayai adalah apa yang tertera di dalam Al-Quran. Selesai. Setelah zaman tabi'in, dia tidak percaya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Ali, itu adalah sesuatu kebenaran. Belum tentu, kata mereka. Yang keempat adalah persoalan kebodohan. Kalimat ulama di dalam Al-Quran itu menggambarkan bukan sekedar orang yang mengetahui tentang hukum syariat, tapi dia juga yang mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Karena tidak mungkin keputusan-keputusan hukum yang kekinian, yang baru, itu tidak berdasarkan dengan wakil, tidak berdasarkan dengan fakta-fakta empiris. Itu tidak mungkin. Begitu kita tidak bisa mengetahui fakta-fakta empiris, membuktikan, menyesuaikan dengan fakta empiris, maka yang terjadi adalah radikalisasi. Dan ini menjangkit di mana-mana. Tadi saya katakan, yang terakhir apabila sudah ada persaingan dalam konteks bisa jadi kekuasaan atau politik, itu bisa terjadi kemudian pentakfiran sampai kemudian menghalalkan darah. Wah, pemerintah biasanya disebabkan, menurut cerita beliau, misalnya seseorang habis dihukum oleh pemerintah. Sampai dihukumnya itu sampai mungkin hampir mati, begitulah. Penuh dengan darah, penuh dengan nanah, dengan tidak diperhatikan nyawanya. Tapi kemudian dia selamat. Dendamnya itu lama. Ini yang bisa kemudian, inilah pemerintah kalau bukan pemerintah Islam seperti ini. Kalau tidak menggunakan hukum Islam begini. Kalau tidak menggunakan Islam memang kafir. Kalau sudah kafir berarti halal darahnya. Ini rentetan pemahaman yang seperti ini disebabkan karena pengambilan kesimpulan yang salah berdasarkan emosi, berdasarkan kepada kebencian. Yang ini akan membuat sangat membahayakan. Padahal secara keilmuan barangkali atum yang ada di kampus ini mengetahui bahwa tujuan agama ini adalah sebuah perbaikan peradaban. Kalau saya boleh membandingkan antara peradaban yang dahulu, yaitu peradaban Badui. Peradaban Badui itu yang penting seseorang itu kuat, bisa membunuh musuhnya. Semua garang. Selain daripada kelompoknya adalah musuh. Mereka tidak bisa menetap. Mereka hidupnya nomaden. Ini orang Badui. Tetapi dalam peredarannya, perubahan-perubahan berikutnya, modernisasi yang terjadi nanti adalah ingin menjadi masyarakat madani yang di sana hukum sebagai tata sosialnya itu diatur oleh hukum. Semua bisa menyandarkan kepada hukum. Semua bisa menyandarkan kepada aturan. Semua bisa menyandarkan kepada kekuasaan. Orang yang lemah akan dilindungi oleh yang berkuasa. Orang yang kuat bisa akan menyumbangkan kekuatannya itu untuk kemaslahatan. Tapi terkadang sifat-sifat Badui ini, mau jagoan sendiri ini, tumbuh di masyarakat yang menjelang atau yang sedang merangkak ke arah masyarakat madani. Ini kemudian terjadi radikalisasi. Padahal dengan tujuan-tujuan itu semestinya umat Islam itu terbuka. Pikirannya itu terbuka.
Tidak ada stigma. Makanya kemudian jalan keluarnya apa? Bagaimana cara menghadapi mereka? Yang pertama, jangan dimusuhi, kata beliau. Jangan ditambah stigma-stigma yang membahayakan sehingga mereka terjadi ada gap antara kita dengan mereka. Karena tidak ada kemungkinan, jangan-jangan begitu kita membuat stigma dan kemudian kita bikin gap baru, jangan-jangan kita bagian dari kelompok lain daripada kelompok itu yang berseberangan. Jangan sampai kemudian umat Islam itu berada di jauh dengan para ulamanya, dengan umatnya itu jauh. Antara dai dan mat'unya jauh melewati sebuah tebing atau gap yang luas. Sehingga semuanya menjadi yang akan terjadi kemunduran masyarakat ke arah masyarakat Badui. Dan ini yang dikhawatirkan di dalam Al-Quran, bahwa semuanya nanti akan menjadi habis sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan ini sudah banyak dicontohkan di dalam Al-Quran, banyak umat-umat yang disebabkan karena kemudian saling merasa dirinya paling baik, kemudian memperbaiki, bahkan kata beliau, hatta misalnya kita sebenarnya kepingin memperbaiki ruhiyah kita, saking ruhiyah kita itu semakin dalam, sampai-sampai kita sendiri tidak bisa memahami mereka-mereka yang dalam kehidupannya sederhana. Suatu ketika ada orang Badui datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Wajib saya lakukan. Salat 5 waktu, saum, zakat bila mampu, berhaji bila mampu. Itu saja. Ya, itu saja. Kecuali kata Rasulullah, apabila kamu menghendaki nawafil. Demi Allah, saya tidak akan menambah kecuali yang diwajibkan saja. Dan Rasulullah menambahkan, seandainya dia benar, dia tepati apa yang dia ucapkan, dia akan selamat. Artinya selamat, dia akan masuk surga. Hal yang seperti ini bagi para sahabat kemudian cukup mengagetkan. Ternyata, padahal pada waktu itu ada sahabat yang mencoba ingin tidak berbuka, tidak tidur di kasur, karena di beliau mereka menghendaki akan sholat malam setiap malam, sepanjang malam. Tapi Rasulullah memberikan sebuah patokan yang sangat sederhana, sehingga Yusuf Qaradawi mengatakan, caranya apabila ada pendapat-pendapat yang muktabar antara yang paling ringan dan yang paling sulit, Rasulullah mengatakan pilih yang paling ringan. Ambillah rukhsah. Karena segala sesuatu itu mesti ada jedaknya. Dan setiap jedaknya itu memungkinkan seseorang itu untuk futur. Kita bekerja, sholat setiap hari. Kalau tidak salah dalam sejarah itu, Salman Al-Farisi itu, beliau itu saum Daud setiap hari. Setelah umur tertentu merasa capek. Seandainya saya tahu, saya tidak memulai dulu. Saya tidak memulai puasa Daud. Karena ternyata begitu umur tertentu, kalau nggak salah sekitar 60 atau 50 tahun, itu ternyata nggak bisa juga. Dia. Artinya ada futurnya, dia ada mundurnya. Dan kemunduran-kemunduran ini marilah kita jaga. Yang dipentingkan oleh Allah dan Rasulnya adalah berbuatlah secukupnya, tetapi istimrar. Tetapi kemudian terus menerus istiqomah. Istiqomah itu adalah barang yang sangat mahal. Akhir kata bahwa pesan saya, bacalah buku ini. Bukan saya iklan, tapi memang dengan membaca buku ini, pikiran kita akan terbuka. Moderasi kita akan muncul. Kita tidak akan menjadi orang yang sok tahu, sok pinter. Bahasa Arab saja tidak bisa, tapi seolah-olah yang paling tahu.
Ternyata begitu saya pernah berdebat dengan seseorang, berdebat pokoknya harus begini-begini. Nah, itu dari mana tuh kita mana? Katanya, oh kalau katanya tidak bisa. Coba cari. Sehingga kita semua tidak lagi ada stigma yang memisahkan antara yang taat dan yang tidak taat. Biarkan itu tertera pada muasafat kita masing-masing saja. Tidak usah dengan menggunakan stigma. Tidak ada dari antara kita yang kemudian merasa bahwa pendapat saya paling benar. Yang lebih berbahaya menurut itu pada sudah kita punya pendapat. Yang pendapat itunya sendiri tidak masyhur, memaksakan orang lain untuk berpendapat seperti itu. Bahkan kemudian di MLM ini dengan kalimat lain. Kalau begitu laisa minna. Kalau begitu, wah ini futur nih. Oh ini ada stigma yang seperti itu. Itu lebih berbahaya. Stigma yang membuat seseorang itu terganggu ini lebih berbahaya daripada sekedar hukuman fisik kalau menurut Yusuf Qaradawi. Sebagai alasan untuk kita berdiskusi, saya kira saya cukupkan dari saya. Jazakumullah khair. Baik, itu pemaparan beberapa menit ya dari Ustaznya tentang sekelumit mungkin ya, baru sebagian kecil dari keseluruhan isi buku. Tapi Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan Iwan Ahwad di sini kali ya. Tadi dari beberapa paparan Ustaz, saya sempat terbesit beberapa hal. Pertama, istilah radikalisme sendiri itu barangkali lahir atas berbagai fenomena kekerasan di mana umat Islam melakukan kekerasan terhadap non-Islam yang orang-orang Kristen dan lain sebagainya misalnya, berupa aksi-aksi bom bunuh diri dan lain sebagainya yang sempat terlihat di media massa, entah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, itu saya kira istilah radikalisme yang ini entah di pikiran saya atau bagaimana lebih dominan muncul ketika mendengar istilah radikalisme kepada hal-hal seperti itu. Memang ada bagian dari radikalisme itu ketika seperti yang Ustaz jelaskan tadi, tapi itu interaksinya antar sesama kita, gitu. Nah, untuk yang konteks yang pertama, itu saya sering berdiskusi juga dengan orang-orang yang berpaham dan membenarkan aksi-aksi seperti itu dengan mengatakan bahwa dia mengutip kalau nggak salah setelah ayat ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, itu kan setelahnya itu ayat fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqabtum bih. Jika kamu ingin membalas, maka membalaslah seperti apa yang telah menimpa kamu. Itu saya pernah mendengar bahwa itu menjadi landasan. Ya, dari Al-Quran pun ada katanya. Nah, artinya mereka melihat bahwa berbagai macam kondisi umat Islam pun sekarang sedang terzolimi. Lalu kenapa kita tidak membalas? Nah, itu arti kata membalas itu diterjemahkan dengan aksi-aksi radikalisme seperti itu. Nah, yang kedua yang saya sempat terpikir adalah bahwa ada benang tipis di dalam antara bagaimana kita akan bersifat inklusif seperti yang saya bilang tadi, kita harus menjadi umat yang terbuka dengan berbagai hal, dengan apa yang kita kenal selama ini dengan paham liberalis dalam hal beragama maksudnya ya. Saya masih sulit membedakan ketika kita menjadi umat yang inklusif seperti itu, yang berujung pada menggampang-gampangkan ayat dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana menjelaskan dua hal itu, Ustaz? Belum masuk ke pertanyaan. Masalah radikalisme itu kan fenomena yang muncul kemudian. Artinya adanya pemboman itu kan menurut Yusuf Qaradawi itu awalnya dari pemahaman radikalisme kecil kecil sampai kemudian besar. Tapi kalau tadi kemudian masalah pemboman, sebenarnya Islam sendiri, saya mengutip ada sebuah buku dari Syekh Muhammad Ali Mahfud. Beliau ulama dari Mesir.
Beliau itu tadinya seorang jenderal militer. Dia menulis buku yang berjudul Al-Askar fil Islam. Kalau tidak salah itu judulnya. Beliau menerjemahkan kalimat wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Bersiap-siaplah wa'idu lahum mastata'tum. Bersiap-siaplah di antara kalian dengan apa yang kalian bisa miliki. Turhibuna bihi untuk membuat gentar musuh-musuhmu dan musuh-musuh Allah. Menurut saya, Ali Mahfud ini, beliau mengatakan bahwa sebenarnya Al-Quran kalimat wa'idu lahum mastata'tum min quwwah itu yang diperintahkan adalah wa'idu, bukan untuk harb, bukan untuk perang. Untuk bersiap-siap untuk apa? Orang lain itu menjadi gentar. Musuh-musuh Islam yang maksudnya begini. Orang yang mau bertindak semena-mena terhadap Islam, itu menjadi takut. Jadi, wa'idu itu targetnya adalah turhibu nabihi. Setelah orang lain atau musuh-musuh yang mau bertindak tidak baik terhadap Islam itu rohaba, gentar, itu terus apa? Di ayat berikutnya, lisilmi, untuk perdamaian, untuk membuat konsensus. Sebenarnya ayat ini adalah ayat yang ramah. Karena kalau sudah terjadi konsensus, justru kemaslahatan itu jauh lebih besar daripada kita membuat kerusuhan. Kita bisa membuat kerusuhan, belum tentu bisa menyelesaikannya. Umat yang sedemikian kita disusun oleh para ulama, para da'i sedemikian lama, tiba-tiba dihancurkan. Dihancurkan dengan cara-cara penafsiran sepihak yang tidak memperhatikan ayat-ayat lain, konteks lain, kondisi wakilnya seperti apa. Kalau ayat tadi yang disebutkan kemudian harus membalas sesuai dengan apa adanya. Kalau dizalimi di Palestina, balas di Palestina. Kalau dizaliminya di Sudan, balas di Sudan. Karena Rasulullah juga seperti itu. Yang membuat, mengkhianati Bani Quraidah, bukan seluruh orang kemudian diperangi. Yang diperangi Bani Quraidah. Yang melawan Bani Quraidah, yang dilawan adalah Bani Quraidah. Banyak persoalan yang dihalalkan dalam kondisi aman, tidak baik kepada musuh perang. Dan sebaliknya, membunuh pada waktu aman, itu haram. Pada masa perang, itu ya memang sudah semestinya seperti itu. Haram. Atau paling tidak maafu di sana. Tidak bisa hukum perang diletakkan dalam hukum di dalam masyarakat yang damai. Ini persoalannya. Ya, tentunya untuk membahas detail ini perlu orang yang punya kapasitas yang dalam konteks keislamannya, dalam konteks memahami tentang al-ghulu ini. Cuma kita bisa meraba dengan apa pendapat-pendapat mereka yang seperti itu. Terus yang kedua masalah tentang kebebasan. Tidak.
seperti sebagaimana yang disebutkan oleh Said Qutb kalau tidak salah, itu mengatakan yaqtalitun walakin la yatamayazun. Kita bisa saja pada waktu duduk sama. Apa sih bedanya? Atau tiba-tiba dengan orang yang tidak mengerti agama, kalau duduk biasa sama. Nanti beda kalau sudah ngomong. Nanti beda kalau sudah bersikap. Nanti beda kalau sudah berdagang. Nanti beda kalau sudah dia menemui beberapa kejadian-kejadian khusus. Nanti akan kelihatan bedanya. Di Indonesia kebetulan ibarat berdakwah itu di Taman Bunga. Saya membaca dan memperhatikan beberapa saudara-saudara kita misalnya di Turki. Mereka susah. Akhwat di sini bisa pakai jilbab dimanapun berada. Begitu mereka masuk universitas di Istanbul, langsung harus buka. Dijaga oleh tentara. Maka akhwat dari rumah biasa sudah di dalamnya itu pakai kerudung yang dipres. Begitu sudah hampir masuk kampus, dia buka diganti dengan wig. Kalau tidak begitu tidak bisa kuliah. Kalau hal yang sedemikian itu diterjemahkan di sini, ya salah. Tapi bukan berarti setelah di tempat kita yang seperti Taman Bunga kemudian malah kemudian kita ingin yang bukan lebih longgar lagi, ingin seolah-olah yang lebih baik, apa punya kelompok tersendiri. Tidak. Jangan sampai kita malah justru mengelompok sendiri seolah-olah kita mempunyai paham yang berbeda dengan mereka. Karena sesuatu yang abstrak yang ada di dalam kepala kita. Kalau kuliah itu bisa saya tahu. Itu tadi penjelasan dari apa yang terlintas di pikiran saya untuk di-sharing dengan Ustadznya. Dari Ikhwan Akhwatnya ada yang di pertanyaan di Ikhwan, satu di Akhwat kali ya. Karena terbatas waktu juga. Mungkin satu, jangan pertanyaan jangan beranak ya. Iya, silakan. Iya, Ustadz Revi silakan. Ustadz bertanya, Ustadz menjawab. Kenceng aja, kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini masih belajar Islam. Jadi mungkin banyak salahnya, Ustaz. Jadi tolong dibimbing. Ada beberapa pertanyaan mungkin, sekitar 3. Yang pertama itu, dari pemaparan singkat, meskipun belum baca bukunya, bisa saya simpulkan bahwa radikalisme itu muncul karena penempatan segala sesuatunya tidak pada tempatnya. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ketika ayat seharusnya tidak dipahami seperti itu, tapi dipahami seperti cara yang salah, seperti itu. Nah, terkait hal ini sebenarnya saya juga khawatir tadi ketika Ustaz menyampaikan sebuah dalil, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, seperti itu. Dan mengatakan bahwa ya ini bisa diterjemahkan secara ekstrim, yang melakukan bid'ah nanti kepada neraka, seperti itu. Saya sebenarnya ingin lebih seperti apa seharusnya kita memahami dalil seperti ini. Apakah ini sebagai ancaman saja, di mana ya ente jangan bikin bid'ah dah dalam masalah agama, seperti itu. Entar diancam sama neraka, seperti itu. Atau seperti apa? Apakah hal ini dipahami? Ya udah, ente pelaku bid'ah, neraka untuk ente, itu seperti apa? Nah, itu yang pertama. Satu dulu. Yang kedua, ketiga penting, Ustaz. Nah, yang kedua itu kalau Delia Nur membahas bahwa ya Islam itu minimal bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu Islam tradisionalis, ya. Kedua itu Islam moderat, dan yang ketiga itu Islam militan. Nah, berbicara tentang Islam militan,
beliau memaparkan bahwa mereka ini sebenarnya Islam yang moderat, hanya saja bertindak agak radikal karena reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme Amerika saat ini. Sehingga beberapa dari mereka menggunakan beberapa ayat difahami secara serampang dan ya adalah gerakan-gerakan radikal, bom bunuh diri, bom Marriott dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, seperti apa kita menyikapi kelompok Islam militan seperti ini? Yang jelas, kalau dari pembahasan siapa yang Syekh dari Mesir tadi, itu kan difahami seharusnya tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti pemahaman yang salah, kan seperti itu. Nah, ketika pemahaman salah, sikap kita seperti apa? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika pemahaman itu salah, saya di sini terfikirkan pernyataannya Ustadz Abu Bakar Bashir. Ketika dia diwawancara, dia mengambil sikap, oh saya tidak berhak untuk menyalahkan ijtihad seperti itu. Karena bagi beliau, dia ambil dasar juga, yang beristihad itu ya, kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Sehingga bagi kelompok-kelompok yang akhirnya mengatakan bom di sana dan di sini, beliau tidak berani mengatakan itu salah atau itu benar. Nah, terhadap fenomena seperti ini, sebenarnya kita harus seperti apa? Apakah Islam itu tidak ada pembagian tugas ini salah, ini benar, atau semuanya benar, atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bid'atin dhalalah. Secara bahasa, kullu bid'atin itu mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu mudhafnya kullu. Jadi dia itu mempunyai 3 makna, kemungkinan 3 makna. Bimakna fi, bimakna li, atau bimakna min. Jadi kira-kira setiap bid'ah adalah dhalal. Apakah dia yang dimaksud adalah setiap dari yang bid'ah? Apakah yang berarti setiap untuk yang bid'ah? Itu artinya ada 3. Jadi tidak bisa. Kalau dia sudah mudhaf ilaih, itu tidak berarti semuanya. Kecuali kullu bid'atin dhalalah kullu. Misalnya ada pentakyidan seperti itu, baru itu bisa dianggap seluruhnya. Nah, hadis ini perlu ada penerjemahan ulang. Yang mana yang disebut sebagai bid'ah yang dhalalah. Diterjemahkan dengan hadis-hadis yang lain yang menyangkut persoalan ibadah-ibadah maghdhab contohnya. Jadi tidak semua hal yang berbeda yang tidak seperti Rasulullah kemudian menjadi bid'ah. Ini pemahamannya dari situ. Jadi ya mungkin tidak apa namanya tidak mesti kita masuk ke bahasa, tapi nyatanya dalam bahasa itu sendiri sudah menunjukkan hal yang seperti itu. Yang kedua tadi apa? Iya. Yang jelas, yang pertama bahwa mereka sesama muslim. Kita melihat Nabi sebagai sesama muslim. Yang kedua, mereka juga memang punya marojik tertentu untuk, cuman yang kita harus menurut Yusuf Qaradawi, ada kesalahan kita. Atau beliau mengatakan kesalahan ulama yang kurang agresif di dalam penjelasan-penjelasannya, sehingga mereka lebih dominan dalam konteks mencari kadernya. Tetapi bahwa mereka adalah sesama muslim itu harus yang pertama. Karena kemudian kita membuat antinya, istilahnya, itu juga percuma. Justru mereka akan jauh lebih keras kepada kita. Yang kedua, kata Yusuf Qaradawi, pergaulilah mereka dalam pergaulan keseharian dengan pergaulan yang baik.
Beri pesan-pesan yang baik kepada mereka. Di samping kita menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kita mana pemahaman yang benar. Tidak usah menyalahkan orang lain. Ini pemahaman yang benar. Itu akan lebih baik. Ini bukan pendapat saya, pendapat Yusuf Pagawe. Saya tidak berani sehingga mudah-mudahan mereka dengan kemudian bermuayasah bersama-sama kita, berhidup bersama-sama kita, nanti akan terjadi perbaikan. Paling tidak kegetiran di dalam hati mereka akan lunas, akan luntur. Karena bisa jadi disebabkan karena beberapa kegetiran yang terjadi, sejarah yang menimpa dirinya. Secara perlahan-lahan mereka harus tahu bahwa pemahaman ada paham yang lain, ada pendapat yang lain, ada marji yang lain selain daripada yang dia punya dalam pergaulan itu. Sekedar diberitahu bahwa ada pendapat yang selain dari pendapat Anda yang paling benar, bukan Anda yang satu-satunya pendapat itu. Yang selanjutnya kata beliau, pada hakikatnya pendapat-pendapat seperti ini akan habis dengan sendirinya. Habis dengan sendirinya, ada futurnya. Orangnya bisa jadi orangnya berganti gitu. Tapi masing-masing orang nanti ini ada umur tertentu dia surut. Nanti dia surut. Kecuali sedikit orang yang memang berdiam tetap di situ. Saya sebutkan. Sudah hal yang seperti ini sejak kapan sih ada? Sejak zaman para sahabat. Paham-paham seperti ini. Siapa yang membunuh Ali? Siapa yang membunuh Husain? Adalah paham-paham seperti ini sejak dulu. Sampai Sayyidina Ali mau mengalah dengan mereka demi persatuan demi ini. Tidak bisa. Dalam pandangan mereka, antum bagaimana pendapat antum tentang Sayyidina Ali? Insya Allah seorang sahabat Rasul. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin. Tapi di hadapan para khawarij, orang-orang yang mempunyai paham takfir seperti ini, Sayyidina Ali aja sudah kafir. Makanya berhak untuk dibunuh. Walaupun beda dalam menghadapinya antara Sayyidina Utsman dan Ali dalam konteks khawarij. Apakah mereka orangnya, kata Rasulullah, dia itu orangnya kalau seandainya sholat, kita lihat sholatnya orang-orang ini, itu lebih khusyuk daripada kita. Kita belum ada apa-apanya kalau sholat. Kalau dia saum, Masya Allah. Kalau dia sedang wirid, Masya Allah, wiridnya. Simatnya juga bisa luar biasa. Cuma persoalannya satu, mereka tidak membunuh saudaranya, mengalirkan darah saudaranya sendiri. Itu persoalannya. Udah ya? Ya, cukup ya? Ya. Kalau menurut Yusuf Qaradawi, berikan, ini ada pendapat lain. Yang menurut saya ini lebih baik. Karena kalimat salah juga ini akan beresiko juga. Akhirnya adanya nanti debat di pasar begitu nanti jadinya. Tapi berikan alternatif lain, ini ada pendapat yang lain. Oh tidak begitu, kalau menurut ulama ini. Panjang lebar beberapa paham yang dominan dalam arti paham-paham mereka yang dominan ada di antara mereka sudah dibahas dan jawabannya ada di buku ini. Tentang ini ada jawabannya, ini ada jawabannya ini. Ada pembahasannya menurut ulama ini sudah ada panjang juga ininya. Waktu sudah bergulir dan menjadi sebentar lagi sudah panitia juga sudah bagi-bagi takjil.
ala kulli hal, saya sangat berterima kasih bisa berbicara di depan antum semua, dan saya sangat bangga atau saya sangat bahagia sekali apabila para aktivis mahasiswa membahas beberapa buku kitab ini. Saya berharap ada beberapa kitab lagi yang serupa dengan ini, yaitu fikih aulawiyat, ada lagi fikih muwazanah, ada lagi fikih waqi. Itu memang ilmu-ilmu modern, istilahnya ilmu-ilmu yang datang kemudian, yang datang belakangan, yang bisa menjawab kekurangan beberapa paham-paham atau ilmu-ilmu yang sebelumnya. Dan itu memang muncul setelah terjadinya modernisasi dalam pergaulan sosial politik umat Islam secara umum. Jadi kita perlu menuju pergaulan politik yang lebih baik. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Afwan apabila ada kekurangan dan ada beberapa yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.